Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anak-anakku sekalian yang Bapak cintai dan Bapak banggakan, mudah-mudahan kalian tetap semangat, tetap bisa mengikuti pelajaran ini dengan sebaik-baiknya, dan mudah-mudahan juga kalian dalam keadaan sehat walafiat. Kita doakan juga orang tua kita, adik dan kakak kita, semuanya mudah-mudahan dalam keadaan sehat walafiat. Anak-anakku sekalian, Bapak kembali menyampaikan materi pendidikan agama Islam, yaitu tentang pelajaran ke-6 Surat Al-Ma'un, sub pokok pembahasan makna dan kandungan daripada Surat Al-Ma'un. Untuk itu, persiapkan diri kalian dengan sungguh-sungguh, belajar yang tekun, ikuti terus pembelajaran hari ini dengan sebaik-baiknya. Namun sebelum itu, marilah kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan pembelajaran kita hari ini berjalan dengan lancar, dan mudah-mudahan Allah menambahkan ilmu kita dan memberikan pemahaman kepada kita. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Amin ya rabbal alamin. Anak-anakku sekalian yang Bapak cintai dan Bapak banggakan, pada pertemuan yang lalu Bapak sudah memerintahkan kalian untuk mencatat surat Al-Ma'un berikut terjemahnya, dan Bapak juga memerintahkan kalian membacanya berulang-ulang di rumah dengan bacaan tajwid dan makharijul hurufnya. Mudah-mudahan kalian bisa membacanya dengan baik dan benar. Namun sebelum itu, Bapak mengajak mengulang kembali pelajaran yang terdahulu dengan kita membaca bersama-sama surat Al-Ma'un. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ara'aita alladhi yukadzibu bid-din, fadhalika alladhi yad'ul yatim wa la yahuddu ala ta'amil miskin, fawailul lil musallin alladzina hum an salatihim sahun alladzina hum yura'un wa yamna'unal ma'un. Sadaqallahul azim. Anak-anakku sekalian yang Bapak cintai, Bapak akan menerjemahkan surat Al-Ma'un dari ayat pertama, ayat ke-1, ayat yang pertama sampai dengan ayat yang ke-7. Bismillahirrahmanirrahim. Ara'aital ladzi yukadzibu bid-din. Tahukah kamu orang-orang yang mendustakan agama? Fadzalikal ladzi yad'ul yatim. Itulah orang-orang yang menghardik anak yatim. Wala yahuddu ala ta'amil miskin. Dan orang-orang yang tidak mau memberi makan kepada orang-orang miskin. Fawailul lil musallin. Maka celakalah orang-orang yang sholat. Yang sholatnya seperti apa? Alladzina hum an sholatihim sahun, yaitu orang-orang yang lalai di dalam sholatnya. Alladzina hum yura'un, dan orang-orang yang gemar melakukan perbuatan riya. Wa yamna'unal ma'un, dan enggan memberikan pertolongan dengan barang yang berguna. Ayat ini memberikan pelajaran kepada kita, anak-anakku sekalian,
bahwa surat Al-Ma'un ini adalah surat yang ke-107 urutannya di dalam Al-Qur'anul Karim. Dan surat Al-Ma'un ini adalah golongan surat Makkiyah, yaitu yang diturunkan di kota Mekkah. Dan surat Al-Ma'un ini diambil dari kata-kata di dalam ayat yang terakhir daripada surat Al-Ma'un, yaitu yang artinya barang yang berguna. Maka dari itu kalian harus tetap serius perhatikan bahwasanya makna dan ajaran serta kandungan yang terdapat dalam surat Al-Ma'un ini. Allah menanyakan kepada kita di ayat yang pertama, ara'aital ladzi yukadzibu biddin, tahukah kamu orang-orang yang mendustakan agama? Allah yang bertanya. Allah bertanya, bukan Allah tidak tahu. Nah, Allah itu tahu, tapi Allah itu ingin memancing kita agar kita berpikir, kira-kira gerangan siapa orang yang dimaksud Allah ini adalah orang-orang yang mendustakan agama. Kendati pun demikian Allah yang bertanya, Allah memberikan jawaban kepada kita agar jelas, ya, kita dapat memahami dengan sebaik-baiknya. Tahukah kamu orang-orang yang mendustakan agama? Kata Allah yang pertama, fadzalikal ladzi yad'ul yatim, yaitu orang-orang yang menghardik anak yatim. Apa itu menghardik? Nah, menghardik itu memarahi, ngomel, atau menyakiti perasaannya, menyakiti fisiknya. Maka dari itu jangan sampai kita menjadi orang yang menghardik anak yatim. Anak yatim itu harus kita sayangi, harus kita temani. Jangan kita berkata-kata yang kasar. Kemudian yang kedua, wala yahuddu ala ta'amil miskin. Ciri-ciri orang yang mendustakan agama adalah orang yang tidak mau memberikan makan kepada orang yang miskin. Jika kita saat ini berada pada posisi orang yang berkecukupan, maka sejatinya kita memberikan bantuan kepada mereka-mereka yang miskin, yang memang perlu kita bantu. Jangan pernah kita pelit, nah. Jangan pernah kita masa bodoh terhadap orang-orang yang miskin. Insya Allah dengan kalian mau memberi kepada orang-orang yang miskin, maka insya Allah rezeki kita akan berkah. Dan Allah akan menambah rezeki kita dari jalan yang tidak diduga-duga. Kemudian yang ketiga, fawailul lil musallin, maka celakalah orang yang sholat. Mungkin anak-anakku sekalian berpikir, kok orang sholat itu celaka Pak Guru? Kok orang sholat itu malah jadi bahaya Pak Guru? Kenapa? Tetapi maksud ayat ini dilanjutkan pada ayat yang selanjutnya. Alladzina hum an sholatihim sahun. Yaitu yang dimaksud dengan orang-orang yang celaka di dalam sholat, yang di dalam sholatnya itu dia lalai. Lalai di sini banyak pengertiannya. Ada lalai waktunya. Yang kedua, ada lalai ketentuannya. Dan ada juga yang ketiga, lalai kesungguhan melakukannya. Artinya apa? Jangan sampai kita lalai ketika kita melaksanakan sholat. Katakan waktu zuhur jam 12. Maka kalian sholat di awal waktu, upayakan. Nah, ini berarti kita tidak lalai di dalam waktu. Lalai dalam ketentuannya apa? Sholat itu sudah diajarkan oleh Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam. Maka kita tidak boleh membuat gerakan, ucapan selain apa-apa yang diajarkan oleh Nabi besar Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Kemudian yang ketiga, yang dimaksud dengan lalai dalam kesungguhannya, ketika kita melakukan ibadah sholat, anak-anakku sekalian, jangan bercanda. Karena dengan kamu bercanda juga dapat mengganggu kehusyuan orang lain.
Ini kadang-kadang Bapak lihat kalau anak-anak sholat, ketika takbiratul ihram, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Apa yang dilakukan? Kadang-kadang main sikut-sikutan. Ada yang begitu kan? Atau kadang-kadang ada yang main injek-injekan kakinya. Ini tidak boleh. Nah, ini termasuk kita tergolong orang yang lalai. Maka dari itu waktunya jangan sampai kalian sampai habis waktu sholatnya. Kemudian ketentuannya kamu ikuti apa yang diajarkan oleh Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam. Dan ketika kalian mengerjakannya harus dengan kehusyuan, sungguh-sungguh, jangan bercanda, apalagi sampai mengganggu ibadah sholat orang lain. Nah, kalau kalian tidak begitu, maka kalian tidak tergolong orang-orang yang lalai di dalam sholat. Kemudian yang selanjutnya, alladzina hum yura'un. Ciri daripada orang yang mendustakan agama itu, anak-anakku sekalian, adalah orang-orang yang gemar melakukan riya. Setiap kegiatannya ingin dilihat orang, ibadahnya ingin dilihat orang. Semestinya kebaikan dan ibadah yang kita lakukan itu, anak-anakku sekalian, itu harus kita dasari dengan keikhlasan, berharap ridho dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena kalau Allah sudah ridho, kita melaksanakannya sudah ikhlas, pasti akan dibalas dengan kebaikan. Tetapi kalau kita sholatnya demi dilihat orang tua, demi dilihat temennya, demi dilihat cewek katakan, ya, jangan. Nanti nilai keikhlasannya kurang di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian yang terakhir, wayamna'unal ma'un, dan enggan memberikan pertolongan dengan barang yang berguna. Artinya apa? Anak-anakku sekalian, jangan pernah kita malas membantu orang. Atau bahkan yang lebih parah lagi, ada orang yang mengajarkan ketika ada orang yang mau melakukan kebaikan, malah orang itu mencegah-cegah, malah orang itu melarang-melarang. Misalnya katakan, kamu Din, ada teman kamu misalnya Ahmad pengen melakukan kebaikan kepada si seorang teman lagi, kemudian kamu melarang, jangan man, jangan dikasih dia mah, ini tidak boleh. Ya, kita harus melakukan kebaikan-kebaikan kepada siapa. Nah, anak-anakku sekalian, inilah kurang lebihnya pembelajaran yang bisa Bapak sampaikan. Mudah-mudahan Bapak berharap kalian bisa mengikutinya dengan sebaik-baiknya. Jadi makna yang terkandung, yang diajarkan daripada surat Al-Ma'un ini, jangan sampai kita menjadi orang-orang yang mendustakan agama. Siapa di antaranya orang yang mendustakan agama itu? Yaitu adalah orang-orang yang menghardik anak yatim, bentak, ngomel, marahin, tidak nemenin. Jangan kayak begitu. Kita harus berteman kepada siapapun. Kemudian kita tidak mau membantu kepada orang yang miskin. Jangan pelit. Nih, tangan kita jangan begini, tapi menjadi orang yang pemurah, yang suka memberi. Kalau kalian lihat teman kalian, barangkali ada yang susah, bisa jadi dia tidak bawa uang atau uangnya hilang. Ketika kalian istirahat, kemudian kalian jajan, kok kalian lihat teman kamu kok ada yang murung, gitu kan, atau dia miskin, nggak punya uang, malah kamu ejek. Jangan. Kalau kamu ada kelebihan, ya, ajak teman kamu, ayo kita jajan bareng-bareng. Dia senang, kamu yang memberikan senang. Nanti Allah juga senang kepada kalian. Dan kemudian jangan sampai kamu lalai dalam sholat, terutama waktunya. Jangan sampai lalai. Begitu azan, kita langsung wudu, nah, kemudian iqamah, kita langsung dirikan, kerjakan ibadah sholat. Kemudian ketentuan, ya, jangan sampai kita sholat, ya, ada yang aneh-aneh, gerakannya aneh-aneh, bacaannya aneh-aneh. Jangan seperti itu. Tapi sholatlah sesuai dengan yang diajarkan Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Tentunya kalian bisa melihat dan mencontoh
guru-guru, ustadz-ustadz, orang tua kalian yang melakukan sholat. Mudah-mudahan itu sudah dijalankan dengan baik. Dan kemudian kesungguhannya, Bapak tekankan lagi, ini yang sering terjadi nih di anak-anakku sekalian ya. Kalau sholat pada bercanda, berisik dan lain sebagainya. Jangan sampai. Kita harus serius, khusyuk ya, menghadap Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian jangan sampai kita melakukan riya. Ibadah kita ingin dipuji orang, ingin dilihat orang, tetapi ibadah yang kita lakukan, kebaikan-kebaikan yang kita lakukan semata-mata itu atas ridho, berharap ridho dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan yang terakhir adalah ya, kita bisa membantu orang dengan barang yang berguna. Ya, apa saja, tenaga, pikiran, terlebih harta yang bisa kita bantu kepada orang-orang yang susah, yang tidak berkecukupan. Dan mudah-mudahan kita tergolong orang-orang yang tidak mendustakan agama. Anak-anakku sekalian yang Bapak cintai dan Bapak banggakan, Bapak rasa itu saja pertemuan kita pada kali ini. Mudah-mudahan yang sedikit ini ya, kalian bisa pahami, kalian bisa amalkan, termasuk Bapak sendiri. Ya, kita mengamalkan kebaikan-kebaikan yang diajarkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Untuk itu, sebelum Bapak akhiri, Bapak berharap mudah-mudahan kalian bisa membacanya dengan berulang-ulang. Ya, kalian pahami dengan sebaik-baiknya. Dan Bapak doakan mudah-mudahan apa yang sudah Bapak berikan pada hari ini menjadi catatan terbaik di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Untuk itu, sebelum kita akhiri, marilah kita berdoa, bermunajat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Rabbana ghfir lana dzunubana wa liwalidayna warhamna warhamhum kama rabbawna shaghira. Ya Allah, ya Tuhan kami, ampunilah dosa kami dan dosa kedua orang tua kami ya Allah. Kasihilah mereka sebagaimana mereka telah mengasihi kami di waktu kecil. Allahumma ftah qulubana futuhal arifin wa zakirna in nasina ya dzal jalali wal ikram. Ya Allah, ya Tuhan kami, bukakanlah mata hati kami dan berikanlah peringatan kepada kami jika kami lupa terhadap kebaikan-kebaikan. Allahumma ja'al jam'ana hadza jam'an marhuma wa tafarruqana min ba'dihi tafarruqan ma'suma. Ya Allah, jadikanlah pertemuan kita ini pertemuan yang dirahmati oleh-Mu, dan jadikanlah perpisahan kami ini perpisahan yang dijaga oleh-Mu ya Allah. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar walhamdulillahi rabbil alamin. Kita berharap mudah-mudahan dalam keadaan sehat walafiat. Bapak pesan yang terakhir, jangan lupa kemana-mana pakai masker ya, kemudian cuci tangan ya, berwudu ya, jika perlu berwudu ya. Setelah itu kita jaga jarak, jangan berkerumun. Mudah-mudahan dengan demikian kita semua dalam keadaan sehat walafiat. Anak-anakku sekalian, sehat terus, semangat terus. Doain Bapak juga, mudah-mudahan Bapak sehat. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.